Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Hari ini saya baru nge-release course belajar bahasa Inggris. Hanya saja, proses belajar bahasa Inggrisnya tidak diarahkan agar kamu lolos TOEFL 500. Itu kalian belajar sendiri. Tapi arahan dari belajar bahasa Inggrisnya adalah agar kamu bisa menguasai bahasa Inggris yang memadai untuk kamu confident di remote work. Itu dua hal yang berbeda loh ya. Sebenarnya gini sih, kalau kamu sudah TOEFL 500, sudah pasti kamu confident, itu nggak ada pertanyaan lagi. Tapi kan tidak semua orang bisa menguasai hal seperti ini. Kenapa? Karena memang bahasa Inggris itu skill tersendiri. Contoh sekarang kamu menguasai Python ya, misalnya, atau sedang belajar menguasai Ruby on Rails misalnya. Maka menguasai bahasa Inggris itu skill tersendiri yang tidak bisa kamu anggap sambil lalu atau santai-santai saja. Nah, makanya di course yang saya baru bangun ini, yang sifat course ini gratis, tapi bagi yang membeli produk upgrade skill Python atau produk upgrade skill yang lainnya, atau yang produk mentoring nembus remote work, saya gratiskan. Nah, di sini adalah yang penting itu adalah kamu bisa tanya jawab dengan klien dalam bahasa Inggris tentunya. Kemudian juga bisa memahami dari suatu job, kamu bisa memahami deskripsi jobnya. Dan juga terakhir kamu bisa menjawab atau membuat cover letter dengan job yang tadi ditawarkan oleh klien tersebut. Nah, yang menjadi permasalahan kita itu adalah di bagian confident. Confident dalam bahasa Inggris di negara kita itu kecil banget. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa persatuan. Saya nggak tahu apakah ini bagus atau enggak ya. Dari segi nasionalisme bagus banget kita punya bahasa Indonesia. Tapi dari segi hubungan internasional, kita jadi susah banget karena negara kita bukan negara yang berbahasa Inggris. Ya mungkin zamannya Pak Karno itu bahasa Inggris itu bahasa penjajah ya, atau bahasa Belanda. Tapi Bung Karno sendiri malah lancar di dua bahasa tersebut, Inggris dan Belanda. Yang maksud saya adalah, bagaimanapun juga menguasai bahasa Inggris ini nggak mudah. Nah, arahan yang saya buat adalah agar kamu menguasai bahasa Inggris bisa confident. Caranya gimana? Dari beberapa seri yang sudah mulai saya susun, kamu akan menyimak video yang saya buat khusus untuk kamu belajar bahasa Inggris, dan kemudian kamu ikuti semua instruksi di sana. Contoh instruksi di sana yang mostly-nya adalah, pertama, saya akan menyuruh kamu menyimak video saya yang dalam bahasa Inggris, kemudian menuliskannya dalam bentuk tulisan dalam bahasa Inggris, kemudian saya suruh kamu membuat narasi yang serupa. Contohnya yang baru saya buat tadi adalah bagaimana misalnya saya bercakap-cakap dengan seorang klien yang bernama Jack yang tinggal di US, tepatnya di New York, dengan kondisi corona sekarang. Kemudian saya mengirim email ke dia dalam bahasa Inggris dan dengan 3 topik: corona di New York, dan mengajak dia untuk membuat kantor di Indonesia, tepatnya di Bali. Nah, level pertama adalah dalam membangun confidence ini, kamu bisa langsung cus aja hanya dengan 3 topik tadi. Kamu buat dulu 3 topik, corona in New York, moving office to Bali. Ini sempurna. Kalau kamu sudah bisa seperti ini, maka kamu udah confident, kamu nggak butuh course ini lagi. Jadi misalnya dia langsung ngajak kamu ngobrol, kamu akan bisa langsung menjawab cus meskipun kamu sedikit mikir-mikir ya, tapi that's no problem. Nah, kemudian tapi yang kalau kamu nggak bisa seperti itu, yang kedua adalah kamu silakan dahulu menulisnya dalam bahasa Inggris, kemudian kamu narasikan, kamu bacakan. Kalau ini masih terasa berat, tahap pertama adalah kamu buat dulu di bahasa Indonesia di Google Translate, kemudian translate ke bahasa Indonesia, kemudian bacakan. Kemudian saya minta kamu untuk merecord pembacaanmu di YouTube dan di-upload. Itu akan membuat kamu bisa confidence tahap demi tahap. Saya ingat pertama kali saya bekerja remote di perusahaan langsung yang membutuhkan stand up harian, maka yang saya lakukan adalah
stand up itu sebenarnya cuma 5 menit ya per orang ya. Bahkan cuma 3 menit kadang-kadang kalau nggak lama-lama. Cuma 3 menit. Cuman permasalahannya adalah kadang-kadang kita nggak confident dan tiba-tiba padahal cuma disuruh apa yang kamu lakukan sekarang, kemudian apa masalahnya, kemudian besok mau melakukan apa. Kalau awal-awal nggak confident itu begitu mau ngomong tiba-tiba apa yang mau diomongin hilang semua. Nah dulu awal-awal saya tulis dulu apa yang mau saya sampaikan, padahal cuma sekedar draft aja ya. Misalnya uh, uh, today what I have done is first creating scraping for blah blah blah. Second, I have problem with this AWS website where it keeps asking for CAPTCHA. Kemudian three, tomorrow I'm going to continue my work today because I'm not yet finished it. Nah, 3 hal ini saya tulis, kemudian saat stand up, voice chat, saya ngobrol, bla 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 bla. Nah, itu udah bisa. Nah, ini tahap yang sudah memadai. Tapi tahap selanjutnya adalah yang kita inginkan adalah kamu begitu ingin ngomong, udah ngomong aja. Misalnya stand up, hey could you please share your update? Ya udah kamu langsung ngomong tanpa perlu menulis dulu. Tapi ini butuh waktu. That's mungkin butuh setahun loh ya. Kamu menulis dulu dalam bahasa Inggris dulu, kemudian diomongin. Kemudian lama-lama kamu udah terbiasa, kamu confident, kamu ngobrol aja dalam bahasa Inggris tanpa butuh catatan lagi. Nah teman-teman, itu kita akan mengembangkan course ini sampai, sebentar saya cek dulu beberapa kurikulum yang sudah saya susun. Pada akhirnya kamu akan saya minta untuk listen and speak up. Yang tadi saya sampaikan itu adalah listen and speak up. Kemudian fundamental grammar that you need to know. Saya bagi 3. Fundamental grammar ini sebenarnya saya akan anggap kalian 0 di bahasa Inggris, kemudian saya bimbing. Grammar ini gampang-gampang susah, saya bilang gampang karena sudah terbiasa, jadi kepake aja, begitu ngomong kepake aja. Cuma pahamilah, grammar di sini tidak perlu sampai seperti seorang profesor sastra Inggris misalnya. Terlalu jauh ya, atau translator bahasa Inggris, tidak perlu seperti itu. Bahasa Inggris grammar yang saya push adalah sekedar kamu bisa bahasa Inggrisnya pedagang kaki 5 di tempat objek wisata. Coba lo misalnya kamu ke Kuta atau ke Malioboro misalnya, tukang becak itu, kalau kamu dengerin dia nawarin jasanya ke bule-bule, ya seperti itu aja, kamu confident, kamu ngobrol. Salah-salah sedikit nggak apa-apa, misalnya gini, yang salah ya, coba kamu tahu salahnya apa enggak. There are 3 concepts in working with foreigner client. Tahu salahnya enggak? Salahnya adalah saya bilang konsep, bukan concepts. Oke. Itu kalau orang yang sudah terbiasa terganggu sih, tahu ada salahnya. Kenapa sih kamu bilang konsep padahal harusnya concepts? Karena kan kamu bilang three concepts, harusnya 3 concepts, bukan 3 concept. Oke. Nah itu. Nah, salah-salah sedikit enggak apa-apa, asal kamu confident. Oke, kemudian akan saya tuntun untuk membuat artikel dalam bahasa Inggris di Medium atau di mana saja yang menarik untuk personal brandingmu. Selanjutnya bagaimana improve vocabulary-mu, dan terakhir adalah kita akan coba sih ngadain online group speaking class, mungkin sebulan sekali, semua orang ngobrol dan sebagainya. Nah, ini bagian dari mastering English yang sedang saya susun, dan ya, that's all. Thank you.